Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Fahri, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trisya Sakia, absen 16. Nama saya Muhammad Evan Nur Alfarisi, absen 19. Saya Harun Linarji, absen 12. Saya Adli Zaidan Pradana Wirto Putra, absen 1. Saya Muhammad Jisan Kasiful Azim, absen 20. Di sini kita akan menjelaskan tentang mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi, yaitu konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Nederland Indonesianische Traktatenvalley dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia Serikat, Belanda, dan BVO sebagai perwakilan berbagai negara yang dibentuk oleh berbagai Belanda di Kepulauan Indonesia. Beberapa delegasi pemerintah Indonesia dan Belanda mengisi konferensi ini, yaitu delegasi dari pemerintah Indonesia adalah Muhammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh Marsseven serta delegasi BVO diwakilkan oleh Sultan Hamid II. Latar belakang dan tujuan KMB. KMB merupakan upaya diplomasi yang berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Pada 1946 dilakukan perjanjian Linggarjati, kemudian 1948 dilakukan perjanjian Renville, dan pada 1949 perjanjian Roem-Royen. KMB sendiri menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Roem-Royen. Tujuannya adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Dikutip dari buku biografi Muhammad Roem, Karir Politik dan Perjuangan 1924 sampai 1968 oleh Lin Nur Insaniwati. KMB bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh penuh dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat (NIS). Sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville, para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada 1 Agustus 1949. Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian persetujuan yang dihasilkan KMB diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Pelaksanaan konferensi meja bundar KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pelaksanaannya dilakukan di gedung Ridderzaal Bangsa Kesatria, Den Haag, Belanda, yang ditandai oleh sambutan dari 5 delegensinya, yaitu 1. Pidato sambutan Perdana Menteri Belanda Dr. W. Dres. 2. Pidato sambutan Perdana Menteri RI Drs. Muhammad Hatta. 3. Pidato sambutan Ketua BFO Sultan Hamid II. 4. Pidato sambutan Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda Mr. J.H. van Marsseven. 5. Pidato sambutan Ketua Mingguan Unit Nation Commission for Indonesia atau UNCI atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia Thomas K. Critchley. Pada sidang pertama ditetapkan ketua KMB dan susunan para delegasi yang mengisi konferensi tersebut. Adapun beberapa kesepakatan yang berhasil dibahas dalam sidang pertama adalah: 1. Ketua KMB Dr. W. Dres. 2. Sekretaris Jenderal KMB Mr. M.J. Prinsen. 3. Ketua Delegasi Belanda Mr. J.H. van Marsseven. Wakil Ketua IMR D.U. Steker. Wakil Ketua 2. Dr. J.H. van Rooijen. Sekretaris Mr. E.J. van der Valk. Dan para anggota yang terdiri dari menteri-menteri, anggota Staten General, dan pejabat lainnya. 4. Ketua Delegasi RIES Dr. Landas Muhammad Hatta. Wakil Ketua MR AK Prigodikdo. Sekretaris 1
Profesor Mr. Dr. Suwopomo, Sekretaris 2 WJ Latu Menten, dan para anggota yang terdiri atas menteri-menteri, para perwira dan anggota parlemen. 5. Ketua Delegasi PFO Sultan Hamid II, Wakil Ketua MR IAAG Agung, Sekretaris MR AJ Flair, dan para anggota yang terdiri atas pemimpin-pemimpin anggota PFO. 6. Ketua Delegasi UNC Merle H. Koceran, Ketua Mingguan Thomas K. Tritley, dan seorang anggota bernama Raymond Heremans. Kemudian pembahasan KMP diteruskan pada tanggal 16 September 1949 di Namen, Belgia, yang membahas peraturan dasar Uni Indonesia Belanda, dan kesepakatan tercapai pada 18 September 1949 oleh semua perwakilan delegasi. Sampai pada 1 November 1949, semua kesepakatan dalam KMP akhirnya dirumuskan menjadi resolusi pelingkup yang mana isinya yaitu 1. Piagam Penyerahan Kedaulatan, 2. Peraturan Dasar Uni Indonesia Belanda dan Lampiran Status Uni Indonesia Belanda. Resolusi pelingkup ini ditetapkan sesaat setelah Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada RIS. Akhirnya Dr. Wedres pun secara resmi menutup KMP pada 2 November 1949 dan persiapan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda akan segera dilaksanakan. Hasil dari konferensi meja bundar. Setelah melakukan beberapa proses pembahasan oleh deklarasi terkait konferensi ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan, yaitu berikut. 1. Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, dan kedaulatan ini tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949. Masalah ini Irian Barat akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Selain itu, RIS dan kerajaan Belanda terkait dalam hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. 3. Kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa konvert kapal perang kecil ini akan diserahkan kepada RIS untuk menindaklanjuti. KPM diadakan Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949, mana dalam pemilihan tersebut terpilih Soekarno sebagai Presiden RIS dilantik pada 17 Desember 1949. Berkat KPM, Indonesia akhirnya mendapatkan kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Awal ke komen aja, Bro. Berkat KMB, Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 20 Desember 1949. Penandatanganan naskah menyerahkan kedaulatan berlangsung di 2 kota, yakni Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani Ratu Juliana dan Muhammad Hatta, sementara di Jakarta naskah ditandatangani AHJ Lonvik dan Sri Sultan Hamengkubuwono V. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.